Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pelajar Pertama Putri Ulfat Tendri Ajeng, NPP 330987. Saya di sini berperan sebagai host dan rekan saya izin memperkenalkan diri Pelajar Pertama Putri Rizky Rizwari, NPP 330984 sebagai narasumber. Langsung saja nih, kita ajukan beberapa pertanyaan mengenai hubungan pertumbuhan penduduk di Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari dengan fungsi pemerintahan. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana jumlah persebaran penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara? Izin menjelaskan bahwa jumlah penduduk di Kota Kendari dengan luas wilayah 267,37 km persegi didiami penduduk sebanyak 307,202 jiwa yang terdiri dari 173.305 jiwa laki-laki dan 169.897 jiwa perempuan. Penduduk ini tersebar di 10 kecamatan, yaitu terdiri dari Kecamatan Mandonga, Kecamatan Kendari, Kecamatan Baruga, Kecamatan Poasia, Kecamatan Kendari Barat, Kecamatan Abeli, Kecamatan Uaua, dan Kecamatan Kadia. Terakhir ada Kecamatan Puatu dan Kecamatan Kambu. Nah, dari terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Kendari Barat, yaitu sekitar 43,537 jiwa, sedangkan Kecamatan Kambu memiliki jumlah penduduk terkecil, yaitu sebanyak 22,478 jiwa. Pertanyaan kedua yakni, lantas bagaimana kepadatan penduduk di Kota Kendari? Nah, Kota Kendari ini tergolong kota sedang. Hal ini memperlihatkan kepadatan penduduk di Kota Kendari. Dengan luas wilayah 267,37 km persegi, Kota Kendari didiami oleh 343.202 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 1.284 jiwa di setiap kilometer perseginya. Dengan kata lain, rata-rata setiap kilometer perseginya, Kota Kendari didiami sebanyak 1.284 jiwa. Nah, kepadatan penduduk per wilayah di Kota Kendari perlu mulai diperhatikan, terutama dalam perencanaan, persebaran penduduk, tata ruang, dan tata guna tanah. Jika ketiga hal ini tidak diperhatikan dengan baik, maka ke depan Kota Kendari akan menjadi kota yang padat dengan implikasi pada penurunan daya dukung dan daya tampung di lingkungan perkotaan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Berdasarkan data yang ada, manakah daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi? Nah, jika dilihat menurut kecamatannya, pertumbuhan penduduk yang tertinggi berada di Kecamatan Baruga, yaitu sekitar 1.373 jiwa, diikuti Kecamatan Poasia, yaitu sekitar 1.219 jiwa, Kecamatan Puatu, yaitu 893 jiwa, Kecamatan Abeli, yaitu 529 jiwa, Kecamatan Waua, yaitu sekitar 16 jiwa, sedangkan 5 kecamatan lainnya mengalami penurunan jumlah penduduk, yaitu yang terdiri dari Kecamatan Kendari Barat, yaitu sekitar 753 jiwa, Kecamatan Mandonga, yaitu sekitar 682 jiwa, Kecamatan Kambu, yaitu sekitar 522 jiwa, Kecamatan Kendari, yaitu sekitar 499 jiwa, dan yang terakhir Kecamatan Kadia, yaitu sekitar 153 jiwa. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan terakhir dari saya ini. Apa hubungan pertumbuhan penduduk dengan fungsi pemerintah? Nah, kependudukan ini termasuk cakupan hak asasi manusia. Pemerintah dibentuk untuk memenuhi dan melindungi hak-hak kependudukan seperti hak asasi lainnya. Hak ini tidak boleh dikaitkan pada kewajiban dan tidak boleh dijadikan sumber pendapatan daerah atau sumber pendapatan negara. Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan dan pemenuhan hak setiap penduduk sebagai hak yang positif. Nah, hak yang tercakup di sini berkaitan dengan hak-hak sipil dan juga hak-hak politik, juga termasuk hak ekonomi, hak sosial, hak kebudayaan, layanan kependudukan, termasuk dalam kategori civil service yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah tanpa syarat demi kepentingan penduduk. Nah, sesuai dengan 5 fungsi pemerintahan, ini yang terdiri dari pertama, fungsi pengaturan, yang kedua fungsi pelayanan, yang ketiga fungsi pemberdayaan, yang keempat fungsi pembangunan, dan yang terakhir yaitu fungsi perlindungan yang diperintah. Nah, apabila pertumbuhan penduduk terus meningkat hingga suatu wilayah hampir tidak bisa menampungnya, maka bisa mengganggu sistem ketatanegaraan. Nah, dalam hal ini pertumbuhan yang dimaksud adalah banyaknya angka kelahiran daripada angka kematian. Semakin cepat pertumbuhan penduduk terjadi, maka kepadatan penduduk semakin tak terhindarkan.
sehingga biasanya suatu wilayah tidak bisa menjalankan sistem kependudukan dengan optimal. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang semakin padat bisa juga mengganggu sistem pendidikan dan juga kekurangan fasilitas kesehatan. Nah, jika pertumbuhan penduduk dibiarkan begitu saja, meningkat secara terus-menerus, kemungkinan besar penduduk sulit untuk mendapatkan kesejahteraannya. Nah, maka dari itu, pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat akan memiliki dampak negatif untuk penduduk atau suatu wilayah itu sendiri. Nah, itulah tadi beberapa jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan. Nah, dapat dijawab semua ya guys. Nah, sampailah kita pada titik ujung dari video kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.